Daniel Cormier bilang Khamzat bukanlah petarung yang sulit untuk dipersiapkan. Yaps, itu dikatakan oleh mantan dua juara divisi UFC yang sekarang bekerja sebagai komentator UFC, Daniel DC Cormier. DC berkata bahwa ada beberapa fighter yang sangat sulit untuk dipersiapkan ketika harus melawan mereka, seperti MVP, Islam Makhachev, Ilia Topuria, dan Merab Dvalishvili. Untuk Islam Makhachev, Topuria, dan Merab, saya mengerti, mengingat mereka sulit untuk ditaklukkan dan secara umum dianggap sebagai petarung komplit. Merab mungkin tidak komplit, tapi kardionya yang gak masuk akal menjadikannya sulit untuk dipersiapkan. Tapi untuk melawan MVP, menurut saya tidak sesulit itu jika lawan yang dihadapinya adalah pegulat level elit seperti yang terjadi pada fightnya melawan Ian Garry. Uniknya, Daniel Cormier tidak memasukkan sang undisputed middleweight champion Khamzat Chimaev sebagai lawan yang sulit dipersiapkan. Padahal Khamzat adalah petarung sangar dengan rekor tak terkalahkan dan berhasil membuat DDP hampir tidak berdaya selama 5 ronde full. Alasan DC tidak memasukkan Khamzat adalah karena ancaman Khamzat sejauh ini hanya satu, yaitu double leg takedown. Lalu masalahnya di mana? Toh juga Khabib melakukan itu? Tentu saja tidak. Meskipun sama-sama mengandalkan takedown, tapi takedown Khabib lebih bervariasi. Bisa single leg, leg sweep, judo, dan lainnya. Sedangkan Khamzat memang benar-benar hanya bermodalkan double leg takedown. Karena itu menurut DC, Khamzat lebih mudah untuk dipersiapkan karena jika lawannya mempersiapkan dengan baik ancaman double leg takedown, maka Khamzat akan kerepotan seperti saat melawan Gilbert Burns dan Kamaru Usman. Jujur saja saya kurang setuju sih, karena meskipun argumen DC benar, tapi Khamzat tetap sangat sulit ditaklukkan. Di masa jayanya, Gilbert Burns adalah penyandang sabuk hitam BJJ yang bahkan Usman pun enggan meladeninya di ground. Sedangkan Usman sendiri adalah petarung dengan skill gulat terbaik di kelas welter yang tentu saja sulit untuk didominasi terus-terusan. Namun saya mengerti argumen DC karena sudut pandang DC adalah sudut pandang seorang pegulat sejati yang meraih 2 juara divisi di UFC dan medali perunggu di Olimpiade. Tentu saja DC berhak dan memiliki poin atas pernyataannya itu karena dia seorang MMA legend yang memiliki ilmu jauh lebih banyak daripada netizen biasa seperti saya. Jadi bagaimana menurut kalian? Chael Sonnen bilang performa Khamzat yang luar biasa mengingatkannya pada laga Khabib vs Poirier. Yaps, mantan trash talker terbaik di UFC ini mengatakan bahwa ia tidak ingat apakah dominasi yang dilakukan Khamzat di pertarungan perebutan gelar ini pernah terjadi atau tidak selain Khabib vs Poirier. Khamzat memang tidak memberikan DDP ruang sama sekali dan mendaratkan lebih dari 500 pukulan, ya meskipun harus diakui sih pukulannya itu kurang berdamage. Tapi meski tidak berdamage secara fisik, DDP pasti mengalami damage mental atau rasa frustasi karena ia sama sekali tidak berdaya di hadapan Khamzat kecuali di 90 detik terakhir. Lalu apakah ini sama dengan Khabib vs Poirier? Menurut saya ini tidak sepenuhnya sama karena Khabib tidak diperlihatkan mampu semudah itu untuk men-takedown Poirier. Khamzat hanya perlu 5 detik untuk mendapatkan takedown, sedangkan Khabib perlu hitungan menit untuk men-takedown seorang Dustin Poirier. Tetapi Khabib digambarkan memiliki ground control yang lebih baik di pertandingan itu. Khamzat hanya mampu mendapatkan posisi dominan dan melancarkan serangan lemah, sedangkan Khabib berhasil menghajar seorang Poirier dengan ground and pound-nya. Tapi ada satu persamaan Dricus du Plessis dengan Dustin, yaitu mereka sangat sulit dikunci di bawah. Khamzat berulang kali mencoba submisi ke DDP, tapi selalu gagal. Khabib pun sempat mengalami kesulitan yang sama pada Poirier. Hingga akhirnya Khabib melakukan langkah kalau dalam permainan catur pasti ada tanda pentung 2 atau brilliant, yaitu sacrifice the queen. Khabib menyerahkan lehernya pada Dustin, lalu memancing Dustin untuk melakukan guillotine. Dustin pun yang merasa tak bisa menang terpaksa melakukan teknik guillotine yang menguras energi di lengan kanannya, hingga akhirnya Khabib berhasil mengunci Poirier. Nah, Khamzat tidak mau mengambil resiko itu dan hanya menahan DDP di bawah untuk mengamankan poin. Chael menyebut Khamzat sangat greedy dan selfish tapi dalam konteks positif, yaitu Khamzat sama sekali tidak memberi ruang gerak pada DDP sehingga memang DDP tidak bisa dikunci, tapi DDP dibuat frustrasi hingga mentalnya pasti jatuh. Dan memang seperti itulah mentalitas seorang juara, bahwa yang penting menang dulu, kecuali fighter itu adalah Khabib atau Jon Jones yang bisa memilih bagaimana mereka mengakhiri pertandingan semau mereka. Jadi bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan melarang Khamzat Chimaev untuk bertindak aneh-aneh di UFC 319.
Yaps, itu dikatakan oleh kontender nomor 1 UFC Lightweight yang menjadi cornerman Khamzat di main event UFC 319, Arman Tsarukyan. Memang diketahui, Arman membantu Khamzat dalam persiapannya melawan Dricus du Plessis dan beberapa kali beradu gulat untuk menjadi lawan sparring satu sama lain. Sebuah momen unik terjadi setelah ronde 3, di mana Khamzat yang merasa sudah menang 3-0 atas du Plessis bertanya pada Arman, "Bolehkah aku sekarang beradu striking dengannya?" Khamzat berpikir karena dia sudah menang 3-0, maka tidak ada salahnya mencoba striking karena ia merasa tidak kalah skill dari DDP dan jikapun ia kalah di ronde ini, skornya masihlah 3-1. Arman langsung menolak permintaan Khamzat karena itu tidaklah masuk akal. Arman berkata, "Buat apa mencoba hal aneh-aneh? Fokus saja untuk kemenangan." Gameplan Khamzat sejauh ini berjalan lancar dan DDP tidak memiliki jawaban atas takedown dan ground control Khamzat Chimaev. Arman langsung meminta Khamzat untuk fokus saja pada gameplay dan semakin memperlebar jarak skor rondenya. Ya ini bener sih, kalau ada cara yang lebih mudah, ngapain memilih cara yang lebih sulit? Mungkin Khamzat berniat untuk memberikan tontonan lebih pada penonton, karena harus diakui, gulat adalah olahraga yang tidak dipahami oleh semua penonton. Namun Arman mengingatkan bahwa dalam title fight, yang penting menang dulu, komen penonton belakangan. Lagi pula terlalu beresiko untuk bermain striking melawan seorang petarung random seperti Dricus du Plessis. Di atas kertas, striking Khamzat memang lebih rapi, tapi jika DDP sudah masuk mode ngejar malingnya, maka akan sangat merepotkan dan terlebih lagi DDP juga tahan pukul. Karena itu, saran dari Arman sudahlah tepat. Namun yang membuat saya terkejut adalah akhirnya Khamzat Chimaev mendengarkan cornerman-nya karena banyak fans beranggapan Khamzat tidak banyak mendengarkan saran cornerman-nya. Seperti saat kewalahan melawan Burns, cornerman Khamzat meminta untuk tidak brawl beradu pukulan, tapi Khamzat menghiraukannya dan hampir saja membuat Khamzat kalah. Jadi sebagus apapun seorang fighter, MMA tetaplah olahraga kerja sama tim dan memilih pelatih yang bagus serta mendengarkan saran pelatih itu adalah suatu keharusan bagi fighter jika ingin sukses dalam karirnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Tom Aspinall bilang ia memiliki lebih banyak senjata daripada Ciryl Gane. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang raja UFC kelas berat dalam sebuah wawancara. Sang wartawan bertanya, bagaimana pandangan Tom Aspinall mengenai laga melawan Ciryl Gane nanti? Tom pun mengatakan ia harus berhati-hati melawan fighter seperti Ciryl Gane. Ciryl Gane adalah salah satu petarung heavyweight yang langka karena dengan tubuh besarnya itu, ia mampu bergerak layaknya fighter middleweight. Kebanyakan fighter heavyweight akan lebih mengandalkan powernya yang brutal karena memang berat badan mereka yang sangat besar, tapi pergerakan mereka cenderung lambat. Karena itu kita sering menyaksikan pertandingan di kelas ini berakhir knockout di ronde pertama karena memang eksplosivitasnya sangat tinggi. Dan Ciryl Gane adalah salah satu dari sedikit fighter yang tidak hanya punya power tapi juga kecepatan di atas rata-rata heavyweight. Namun menurut Tom, ia juga memiliki kecepatan yang tak kalah dari Ciryl Gane, sehingga match up ini akan menjadi match up fighter tercepat di heavyweight saat ini. Ya ini memang tidak bisa dibantah sih, mengingat betapa sangarnya Aspinall saat menghadapi lawan-lawannya, seperti Blachowicz, Alexander Volkov, dan Curtis Blade. Selain itu, mungkin dari sisi kekuatan, Tom juga lebih kuat karena ia menghabisi semua lawan yang pernah ia kalahkan di UFC di ronde pertama, entah itu melalui knockout ataupun submisi, kecuali Andrei Arlovski yang bisa bertahan 2 ronde. Tom juga menambahkan bahwa ia memiliki keunggulan ground game atas Ciryl Gane. Seperti yang kita tahu, kemampuan ground game Ciryl Gane masih dipertanyakan karena bahkan Francis Ngannou mampu mendominasinya dengan gulatnya dan langsung tap out ketika sekali kena takedown oleh Jon Jones. Sedangkan Tom Aspinall sudah terbukti memiliki kemampuan grappling dan BJJ yang mumpuni, sampai-sampai si paling pemeriksa sabuk hitam BJJ, yaitu Islam Makhachev, mengakui bahwa sabuk hitamnya Aspinall adalah asli dan ia layak menyandangnya. Jadi bagaimana menurut kalian?